Bagaimana kekuatan korporasi memainkan posisi pertarungan di balik partai itu, gitu. Itulah yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Sebagaimana kuliah saya di tempat Anda itu loh, yang berapa tahun lalu. Kalau tadi globalisasi itu bicara, kita sering kali, oh kita globalisasi, tapi sebetulnya Hollywoodisasi, Iya. Washingtonisasi, New kayak Yorkisasi, gitu. Iya begitu. Londonisasi, gitu ya ngeliatnya. Rather than desa saya apa mempengaruhi? Nggak bisa. Nah, kayak misalnya undang-undang pendidikan. Sekarang kan ada kampus-kampus asing yang ada di Jakarta. Banyak. Apakah kemudian kita bisa bangun kampus Nggak di bisa. Melbourne, Nggak di bisa. New York misalnya? Jangan kampus, perbankan aja deh, seru banget, bisa nggak? Perbankan nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau ada BNI di Melbourne itu namanya apa? Dia cuma agen, kantor. Cuma ATM doang? Representatif ya. Dia bukan kantor cabang itu. Oh bukan? Bukan. Oke, balik. Business to business, globalisasi, membangun peradaban ala mereka. Ya, jadi representative office itu. mau diseragamkan di seluruh dunia sesuai dengan gaya mereka. Tapi kan gagal. Oh, justru Belum. sekarang dengan vaksinisasi kan akhirnya Anda nggak bisa bilang gagal, buktiin tuh. Nah, udah kecepatan nanyanya nanti dulu. Oh iya, oke. Bentuknya seragam nanti dulu. Dengan vaksin nanti akan kelihatan seragamnya. Nah, MDGs ya, itu pun gagal. gagal. Nah, begitu MDG gagal, gitu ya. Begitu MDG gagal, muncullah gagasan Triple P. Oke, apa itu Triple P? Sustainable Development Goals yang basisnya Triple P. Oke. People, Planet, and Profit. Keren kan istilahnya? People, Planet, and Profit. Tapi Anda tahu basisnya apa? Apa? Basisnya adalah tabungan global dan investasi global. Apa artinya? Semua negara harus menerima tabungan global, harus menerima kekuatan-kekuatan modal global itu, dan kekuatan investasi global. Sekarang pertanyaan, siapa sih yang punya investasi global? Ada 8 orang terkaya di dunia ini yang duitnya separuh dari uang di seluruh dunia. Itu ada Bang. Iya, kalau sudah tahu berarti sesungguhnya 8 orang itu, saya mungkin nyebutnya nggak 10 orang, kalau di data saya ada sekitar 15-an. Oh, oke. Ada 15-an. Karena nanti ada Warburg, ada ini, ada Morgan. Ini yang poros Jakarta Beijing belum masuk nih. Belum masuk itu. Belum masuk. Oke. Belum masuk. Lanjut Bang. Oke. Seru nih. Karena ujungnya ini soal sekali lagi bagaimana tadi yang saya bilang tadi, dari G2G atau M2G menjadi G2B, menjadi kemudian B2B, kemudian menjadi business to people. Itu yang saya mau sampaikan. Aduh. Business to people ini yang menarik, pergeseran ini nih. Nah, business to people itulah yang menjadi bentuk betapa yang namanya seluruh dunia tergantung pada kekuatan bisnis. Terjadi apa yang disebut dengan kudeta korporasi. Kenapa? Karena semua lembaga multilateral cuma tunduk pada kemauan si korporasi. Iya. Nah, siapa korporasinya? Yang tadi Anda sebut 8, saya nyebutnya 15 gitu misalnya. Antara lain Anda bisa lihat JP Morgan, misalnya. Anda bisa lihat Warburg, Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan. Anda bahkan sekarang bisa ngeliat bagaimana Alphabet, contohnya gitu ya. Iya, betul. Kalau kayak gitu. Nah, kalau dalam vaksin bisa lihat Moderna, bisa lihat AstraZeneca, Pfizer, gitu loh contohnya gitu. Nah, Apa itu kalau yang dari Inggris yang katanya orang Indonesia? Apa namanya Mas Haji? AstraZeneca itu. AstraZeneca. AstraZeneca. Dari konstruksi business to people ini, yang saya mau bilang pergeseran itu membuat satu pemahaman bahwa pertarungan korporasi berbasis kapitalisme korporasi atau pertarungan korporasi berbasis modal negara itu menjadi kencang. Oke. Menjadi kencang. Kapan itu kencangnya? Dalam catatan Barat sendiri, saya ulang, dalam catatan Barat sendiri, itu terjadi sejak 2008. Mereka menyebutnya sebagai corporate capitalism melawan state capitalism. Terutama ketika Amerika dikalahkan oleh Cina dalam perang dagang, dan tidak terpukulnya Cina oleh pukulan harga energi price war istilah saya. 147 dolar per barel tuh pada Juli 2008. Cina tidak terpukul karena Cina sudah siap. Begitu juga Jepang, begitu juga Korea tidak terpukul pada cerita itu gitu ya.
Nah, lalu berlanjut ke perang dagang. Nah, muncullah istilah trade cold war, cold war. Iya, perang dingin perdagangan. Istilahnya begini. Trade war sebetulnya. Iya. Langsung aja trade Kalau war. kalau pakai istilah akademik bukan trade war, industrial manufacture war. Oh iya, dia selalu pakai kayak gitu, kayak Iya. kayak apa namanya, yang namanya pengerukan sumber daya alam gitu ya, sumber alam dia sebutnya extractivism, Iya. urbanism, industrial. Iya. Jadi selalu pilihan diksinya itu seperti ilmiah sekali, padahal mengeruk kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kebaikan. Siapa suruh mau? Anda terima tadi investasi asing. Nah, saya oke, terusin balik ya. lagi. Business to people. Business to people. Di sini sejak 2008 gambarannya bertahannya state capitalism melawan corporate capitalism itu berlanjut hingga sekarang. Tetapi dalam konstruksi sesungguhnya tetap dalam rangka penguasaan pasar. Apa poinnya? Apa intinya? Intinya mereka punya kepentingan yang sama, mendikte pasar. Nah, artinya sesungguhnya customer is king menjadi pseudo. Pseudo dia, palsu dia. Demikian juga dalam begitu juga dalam demokrasi. Nipu ya. Begitu juga dalam soal demokrasi, bahwa Anda punya kedudukan yang sama, bahwa rakyat, kedaulatan rakyat ketika masuk business to people ada nggak? Elit, nggak ada tadi. Nggak ada. We the people itu dihilangkan akhirnya. Di situ kedaulatan, we the people itu kedaulatan rakyat. Kalau Anda bicara kedaulatan, itu kan hak kekuasaan tertinggi artinya. Iya. Tetapi hak kekuasaan tertinggi Anda diambil oleh korporasi. Makanya saya bilang sebagai kudeta korporasi. Anda nggak punya pilihan di situ, gitu. Dan kemudian. Dan itu bisa kita ngambil contoh sekarang. Dan korporasi itu menggunakan boneka-boneka pejabat-pejabat itu untuk membuat kebijakan dari situ kan? Iya. Itu kan sebenarnya bisa dilihat di Indonesia. Itu juga bisa dilihat di Amerika. Itu bisa dari seluruh dunia. Itu makanya Juklin menyebut sesungguhnya demokrasi Amerika itu bagian dari cerita itu tadi. Iya. Bagaimana kekuatan korporasi memainkan posisi pertarungan di balik partai itu, gitu. Itulah yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Sebagaimana kuliah saya di tempat Anda itu, gitu loh. Yang berapa tahun lalu gitu posisinya. Nah, kalau kita bikin analisisnya begitu, maka pertanyaan, aplikasi apa yang paling nyata sekarang? PCR? Vaksin? Kelihatan. Antigen? Saya sempat membayar 1,1 juta. Aduh, sedih deh lo. PCR. Sekeluarga. Nggak cuma saya. Oh, sekeluarga. Bukan. Sekeluarga satu orangnya 1,1 juta. Alah, sedih deh lo. Kasihan amat. Ditipu. Padahal tadi saya bilang, berapa sih biaya pokoknya gitu ya? Istilahnya biaya pokoknya berapa nih? Kan saya bilang 15.000 plus minus 3. Jadi bisa 12.000, bisa 18. Ditambah lagi dengan 10%, jadilah 20 ribuan. Udahlah, dapat untung 80.000 kali ratusan juta. Itu kan juga sudah berapa? Biasa, nggak mau dia. Nggak mau untungnya 1 juta. Kenapa? Greedy. Kenapa greedy? Mau menang pemilu 2024. Interlocking to maintain the power in 2024. Itu ketemu tesisnya. Anda memainkan negara agar rakyat menerima kebijakan-kebijakan. Itu yang disebut dengan sesungguhnya kudeta korporasi sebenarnya berlatar belakang the Iron Law of Public Policy. Jadi the Iron Law of Public Policy ketika diberikan muatan korporasi, maka dia menjadi kudeta korporasi. The Iron Law of Public Policy. Beda kalau the Iron Law Public Policy itu berbalut dan berdasar serta berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan korporasi. Beda. Ya. Anda bisa lihat dalam kasus kereta api cepat, kan keluhannya soal pembebasan tanah, soal ini, soal macam-macam gitu. Itu kan bukti bahwa sesungguhnya masyarakat adalah objek dari kebijakan tadi. Itulah yang disebut dengan Iron Law Public Policy. Padahal bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperlukan, istilah saya. Yang diperlukan adalah kereta api double track Banda Aceh Bandar Lampung. Yang diperlukan adalah kereta api cepat Merak Banyuwangi lewat selatan. Yang diperlukan adalah Bitung Manado. Yang diperlukan adalah Jaitan Kalimantan, gitu loh. Kalau kita mau ngelihat gitu. Pertarungan kalau kita ngelihat dalam kerangka moda transportasi darat berbasis kereta api.
Artinya kalau kita geser ke Untuk situ, apa Jakarta Bandung gitu? Karena di situ ada Meikarta. Terus ada apa lagi? tapi kebetulan Ada sekarang dipindah ke ini. Cikarang. Oh gitu ya. Pindah, Cikarang, tapi Cikarang ke Meikarta dekat, nggak jauh. Ya, emang iya, rumah adik saya di Cikarang soalnya kelihatan itu Meikarta. Iya. Nah, saya terusin lagi ke Ya, business to balik people-nya. lagi, ya, business Kalau kita terusin business to people-nya dengan begitu, the iron law public policy dengan berbasis pada kepentingan korporasi, maka dia akan masuk juga merambah ke tempat lain. Karena Anda sudah tidak bisa lagi, untuk wilayah keuangan, Anda sudah terdikte oleh kekuatan korporasi. Siapa yang tidak kemudian tunduk pada perbankan? Anda pasti tunduk pada posisi itu. Satu. Yang kedua, siapa yang tidak tunduk pada permainan energi? Jadi istilah saya 4F. Ya, food, financial, fuel. Itu kan kena kan? Full, gas, oil. Iya, kan kena tuh semua tuh. Jadi makanan, ya Anda import kan? Karena Anda menggunakan konsep ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Kedaulatan dan ketahanan pangan. Judul Itu sampai undang-undang. kedaulatannya dihilangkan, itu siapa yang ngilangin? Sebenarnya tetap ada. Cuma waktu itu WTO tidak kepingin itu istilah itu ada. Jadi salah satu staf ahlinya bercerita pada saya, WTO tidak happy dengan ada istilah kedaulatan pangan. WTO cukup menyarankan cukup menggunakan istilah ketahanan pangan. Begitu juga kenapa? Itu berarti korporasi sudah Masuk di situ mendikte. Kudeta. Iya, bahasa saya intervensi, infiltrasi. Infiltrasi. Tapi hakikatnya adalah kudeta. Jadi kudeta korporasi itu kerjaannya adalah tadi invasi, infiltrasi, gitu kan, intervensi, gitu loh. Lalu mengintimidasi itu kerjaan mereka cuma ini nih sesungguhnya. Itu udah intimidasi. Lalu kemudian jalurnya ngapain? Bikin inflasi supaya muncul kemarahan masyarakat kalau harga-harga naik gitu. Akhirnya balik lagi. Iya, baik ketahanan jadinya. Iya, jadinya begitu gitu kalau ngelihatnya. Okay. Nah, lebih lanjut kita lihat sekarang. Kalau kita pahami bahwa kudeta korporasi sesungguhnya bermodalkan iron law of public policy, maka persoalan besarnya menjadi si pembuat public policy maker ini siapa jadinya? Pakai istilah Anda 3B. Pakai istilah Husnu 3B. Jadi public policy maker-nya yang melahirkan the iron of public policy berbasis, berbalut, bermodalkan, berintikan kepentingan korporasi, dia pasti 3B seperti istilah Anda. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Mirsa masih ingat 3B. Bandar, badut, bandit. Oke, balik lagi. Jadi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, Husnul. Itu terjadi di negara maju sekalipun. Maju sekalipun. Ini juga dari... Nggak usah heran jadinya gitu loh. Nggak usah heran, pasti begitu gitu. Ya karena politiknya tidak dibalut dengan politik halal, politik yang mencari barokah, politik yang berakhlak mulia. Kalau bahasanya para pendiri bangsa kita, nilai-nilai luhur. Didorong oleh keinginan luhur. Tapi basisnya adalah kesadaran berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kayak gitu-gitu gitu loh dipikirnya. Politik itu tidak membutuhkan itu. Salah. Kalau Anda memiliki itu, sulit sekali yang namanya korporasi mengkudeta. Kan dikembalikan lagi kan referensinya. Ya. Kita kan punya referensi. Iya, ini omongan ini referensinya banyak sekali, Husnul. Banyak sekali. Jadi kalau makanya tadi kita mundur dari cerita Marshall Plan. Ini datanya cukup sampai dengan pertarungan yang saya bilang tadi business to people dengan sesungguhnya bisa dilihat pada konsep kebijakan adalah Trans-Pacific Partnership atau Trans-Trade and Investment Partnership misalnya. Itu kelihatan dan Demokrat sedang melakukan itu sekarang gitu. Jadi kemarin ketika pertemuan di Glasgow sampai melahirkan kritik dari Greta posisinya gitu. Sesungguhnya cuma melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Al Gore. Al Gore ya. And convenient the truth tentang global climate change gitu. Padahal menurut Naomi Klein, setiap perubahan global climate change pada akhirnya adalah kepentingan bisnis mereka. Tapi dibikin didoktrin sedemikian rupa, disekejutkan. Siapa dulu itu yang academics dari Kanada ya? Yang mengatakan bahwa negara-negara maju itu mengkonsumsi 60 kali lipat energi dibandingkan orang-orang di negara berkembang. Siapa namanya kok? Naomi Klein? Naomi? Bukan itu. Namanya ada kayak Jepang-Jepang kayak gitu. Francis Fukuyama maksudnya? Bukan. Nanti deh. Okay. Jadi inget itu tapi lupa. Tapi balik lagi Bang. Ya.
Barat selalu bicara seperti itu, tapi sebetulnya yang dieksploitasi itu kan negara berkembangnya. Energi, kalau dalam bukunya Bang Nursi kan ini negara industrial, ya, yang dia dengan segala macam korporasi dan korporasi yang polluted itu dipindahkan ke negara-negara dunia ketiga. Bagian dari Marshall Plan. Bagian dari Marshall Plan. Tapi pada saat yang sama eksploitasi yang tadi Bang Nursi bicara tentang fuel, oil, gas, macam-macam itu kan dieksploitasinya di negara-negara dunia ketiga. Nah ini hubungannya bagaimana nih? Kalau di dalam konteks itu mereka pidato jargon untuk stop climate change, kemudian kita harus sadar dengan climate change, padahal mereka juga yang ada melakukan. 5. Nah, penjelasannya ada 5. Oke. Yang pertama, Anda jangan memburu kemajuan kami. Jadi Anda dipaksa untuk menerapkan prinsip-prinsip global climate change untuk menahan laju pertumbuhan. Sadar nggak? Jadi jangan ngikutin kita. Saya aja yang hidup mewah, kamu nggak usah. Nggak usah ikut. Nggak usah tumbuh bagus. Itu dulu satu. Jadi nggak usah tumbuh bagus. Ketika Anda sudah mulai punya kekuatan untuk tumbuh bagus, Anda akan saya vonis bahwa Anda telah melanggar macam-macam. Misalnya sawit Indonesia divonis karena waduh habis. Nikel Indonesia divonis, wah langsung habis-habisan di situ. Itu salah satu bentuk ketika Indonesia mulai muncul batu bara. Kalau batu bara, memang mereka vonisnya menghadirkan merkuri dan menghadirkan juga yang namanya emisi gas emisi kaca luar biasa. Jadi mereka hentikan posisi keputusannya. Jadi pertama kalau Anda mencoba itu, kalau Anda maksa, Anda mesti tunduk pada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang pertama, yang kedua Anda ikut, Anda beli teknologi saya. Jadi nanti ada teknologi yang dalam rangka tetap environmentally friendly. Iya, tadi yang disebut dengan planet. Nah, jadi planet dalam bahasa sederhana aja, dalam bahasa Sustainable Development Goal adalah environmentally friend. Akrab dengan lingkungan. Itu hebat ya bahasa kerennya. Dia memilih diksinya itu sepertinya akademik sekali gitu ya. Padahal ya muter-muter. Dia juga. Iya. Nah, kalau Anda sudah yang namanya teknologi, maka sesungguhnya ada kepentingan lain. Anda ngutang dari saya. Dengan berapa bayar bunganya? Riba? Iyalah pastilah. Jadi Anda sudah tadi harus tidak boleh melampaui saya. Anda mesti tunduk pada kebijakan saya. Anda mesti beli pada teknologi saya. Dan Anda harus berhutang pada saya. Itu kemarin yang di negara Timur Tengah itu hutang atau sumbangan? Rencananya sih investasi katanya. Oh, investasi. Tapi saya tidak tahu persis karena sorry to say seperti Anda bilang tadi, bagaimana kita meng-convince diri kita gitu ya. Itu sudah ada jalan layang yang namanya itu. Itu karena apa? Investasi? Enggak, katanya pertukaran. Ada pertukaran. Pertukaran di sana nama MBZ. Di sana MBZ. MBZ yang jalan layang di. Tapi MBZ itu ini kepanjangan nama adik saya. Oh iya. Nama bapak saya. Oke, itu jadi yang tadi Anda ngutang posisi. Nah, setelah Anda ngutang, Anda beli teknologi, Anda ngutang, Anda berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda import segala sesuatunya itu dari saya. Mereka. Sampai kalau yang termasuk tenaga. Ini, baru mau ngomong TKA-nya. Iya, termasuk tenaganya. Itulah yang dimuat dalam kebijakan Asian Charter. Jadi Asian Charter sebenarnya basis awal Undang-Undang 38 tahun 2008. Itu makanya saya gugat di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang 38 2008 itu bukan hanya kebebasan investasi, bukan hanya kebebasan perdagangan, tapi kebebasan lalu lintas macam-macam termasuk kebebasan tenaga kerja. Lalu disebutlah sejumlah profesi yang dinyatakan itu termasuk bebas. MEA yang Asia Tenggara itu juga. Iya. Makanya saya bilang Asian Charter. Kan basis MEA itu adalah Asian Charter, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini kebetulan 2 buku nih saya nulis sama beberapa teman. Jadi ini luar kepala aja ceritanya. Tapi kalau kita sadari ini landasan bagi tadi kudeta korporasi, maka nggak usah heran kalau kemudian sekarang muncul kebijakan-kebijakan yang memberi keleluasan pada korporasi untuk mengkudeta. Karena basisnya sudah dibangun. Jadi dikasih karpet merah ya? Belum memang. Jadi kalau dikasih karpet merah namanya nggak kudeta. Apa dong?
monggo monggo diambil alih kayak gitu tuh apa ya? Mangga silahkan diambil alih gitu. Jadi bahasanya itu kalau Stockholm Syndrome itu, ya itu bahasanya gitu. pakai kalau Anda bilang pemilihan diksi bagus itu yang namanya symbolic torture. Oke. Lalu ketika diiyakan, dimonggokan, itu namanya Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Kalau kemudian Anda ikut-ikutan mereka, itu namanya misleading simplification. Penyederhana, menyesatkan. Sekarang pada level yang mana? Tiga-tiganya sudah terjadi. Oh, oke. Tiga-tiga sudah terjadi. Symbolic torture sudah diadopsi, makanya undang-undang migas tidak pernah diubah, padahal itu menjadi kebutuhan. Yang muncul adalah undang-undang cipta lapangan kerja. Dan kan migas sudah berkali-kali Anda tahu. Undang-undang sumber daya air tidak ada tindak lanjut, kan padahal sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Itu Muhammadiyah tuh yang begitu juga undang-undang kelistrikan. Berantakan juga. Kita pernah ya untuk bicara yang masalah kelistrikan. Iya. Nah, lalu kalau kita lihat juga total business to people-nya begitu kudeta korporasi sudah dikasih alas legal, maka pertanyaannya, ini gambaran peran negara menjalankan konstitusi atau peran negara menjalankan apa? Gitu pertanyaan lebih lanjutnya.